Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Walau jazamta ala sabilil ghalati imma li wuqu'ika fi syubhah aw li taqlidika man waqa'a fiha mimman tathiqu bi fi za'mik bi anna rubu ushur arba'in ithnani la wahid lakana jazmuka hadha jahlan murakkaba. Ini kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan ma'rifah, dhon, syak, waham. Nah, sekarang yang paling bawah yaitu jahal. Jahal ada dua, basit dan murakkab. Imam Sanusi mengatakan jika Anda meyakini secara keliru, entah karena Anda jatuh pada kekeliruan cara berpikir, artinya kemarin premis-premisnya itu keliru, atau Anda mengikut orang yang jatuh pada kekeliruan. Meyakini bagaimana? Umpama 1/4 1/10-nya 40 itu 2, bukan 1. Kemarin hasilnya 1/4 1/10 40 adalah 1. Nek kowe ada keyakinan hasilnya kuwi loro, berarti kemantapan Anda ini namanya jahlun murakkabun. Kenapa? Li'annaka jahilta fi nafsil amr wa jahilta annaka jahilun bihi. Jahil murakkab jahil double. Kenapa? Sing pertama kowe ora roh hakikate, hasil nyatanya bagaimana. Yang kedua, Anda enggak tahu kalau Anda juga enggak tahu. Ora roh nek kowe iki ora roh, perasaane roh padahal ora roh. Sehingga dikatakan jahil murakkab. Perasaane kuwi loro padahal nyatane siji. Dan perasaan Anda itu Anda tidak ketahui kalau itu keliru. Wa yusamma aidan hadzal jazm bil istilah i'tiqadan fasidan. Istilah lainnya jahil murakkab ini i'tiqadan fasidan, i'tiqad yang rusak. فاعتبر من هذا الذي ذكرناه مثال المعرفة ومثلات أضدادها gitu. Kemudian carilah apa istilahnya itu, kebalikan dari permisalan ini. Kembangkan lagi contoh-contoh yang lain. إذا عرفت هذا المقدمة عرفت حينئذ معنى قولنا يجب على كل مكلف أن يعرف إلى آخره أي يجب شرعا على كل مكلف أي يجب هذه الثلاثة في حق تعالى في حق رسوله والصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام جذبا مطابقا لما في نفس الأمر حاصل ذلك عن ضرورة أو برهان. Maka dari sini setelah kita memahami apa itu ma'rifah, berarti kata-kata yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifah maksudnya setiap muslim yang berakal, yang baligh, artinya mukallaf, wajib secara syar'i untuk meyakini secara mantap sifat-sifat Allah, sifat-sifat utusan Allah dengan keyakinan, dengan kemantapan yang sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan apa kemarin? Daruri atau burhan. Ila anna darurata lam yujrilla bihal 'adah fata'ayyana talabuha bil burhan. Hanya saja secara adat ilmu semacam ini tidak Allah berikan secara darurah. Artinya ana enggur hasilan an burhan. Berdasarkan argumen sehingga kita wajib mempelajari. Kayak enek kok ilmu akidah gampang-gampang kayak enek siji tambah siji loro. Walaupun secara akal bisa saja, tapi secara adat Allah itu memberikan ilmu kalam ini bil burhan, secara proses berpikir panjang, maka wajib untuk diusahakan, diupayakan dan dipelajari. Kemudian Syekh Said Faudah komentar di sini. Kalau kita melihat istilah-istilah ini sebetulnya ada yang kurang tepat kata beliau. Di mana Al-Imam Sanusi Musannaf menggunakan lafal darurah itu seperti badihi. Padahal kata beliau beda. Pendapat yang paling tepat
badihi dengan darurah itu beda. Jadi darurah kuwi apa? Darurah kuwi adamu imkan infifak 'anil ilmi hala husuli fi nafs faman faqa fi qalbihi ilmu syai'in fa innahu yastati'u ay yafruḍa 'adamuhu aw yatakhallasu minhu aw yashukka fihi. Darurah iku makna sing sahih yaitu nek adiwe wis mancep nang ati. Jadi ilm, satu pengetahuan Anda tentang nasi goreng atau tentang tentang kopi wis mancep nang ati, maka gak bakal lepas. Wong ngomong aku ngerti jane cara nggawe kopi espresso, tapi lali. Berarti wis laisa bi alim, berarti bukan ilmu lagi. Apa ini ya? Jadi setiap ilmu itu daruri. Artinya apa? Setiap ilmu ini mancep nang ati. Gak iso lepas dan gak bisa kita ragu. Nek kok sampai lepas berarti bukan ilmu. Nek sampai ragu-ragu berarti bukan ilmu. Paham ya? Wa yadriju tahta hadza kullun al-badi wa an-nadhari. Lah, ilmu adalah perkara yang daruri. Ini nanti badihi dan nadhari masuk ke situ. Artinya ilmu itu ada yang badihi tanpa proses, ada yang dengan proses. Ilmu yang tanpa proses namanya ilmu badihi, nek sing dengan proses ilmu nadhari. Nah, yang dari badi dan nadhari ini yang kemudian menjadi ilmu, ini mesti daruri. Perkara sing gak iso terlepas dan tidak bisa menjadi keraguan. Paham ya? Nek ana keraguan, nek sithik berarti dzon, nek 50-50 syak. Nek nemen berarti waham. Paham ya? Walau lam yasulil mukallaf al jazm yadi thalatha fi haqqi ta'ala fi haqqi rasul alaihi salatu wassalam bal inna hasala dhanna wa syaka lahum lam yakfi dzalika bi ijma'in. Mulane wong mukallaf kudu mantep tenanan, mantap betul dengan sifat-sifat Allah dan rasul-rasulnya ini. Ma'rifah, mantep. Nek sampai ndak 100% hanya dzon, apalagi syak, apalagi waham, ndak cukup secara ijma'. Bahkan iso-iso kafir. Kok gak yakin, ada keraguan sedikit saja bahwa Allah itu ndak esa, Allah itu esa. Maka berarti yakin Allah esa, langsung kafir. Maka berarti yakin nih Allah duwe kudro, bisa langsung kafir. Dan lain sebagainya. Walau hasil al-jazmu illa anna ghayr mutabiqin fi nafsil kajal yahudun nasara wa man fi ma'nahum masail kafara bil kufriyat allati jazamu biha lam yakfi wa lam yu'tar bi ijma'an. Mantap tapi enggak sesuai dengan fakta, seperti kemantepan keyakinan orang Yahudi, Nasrani, Tuhan yang telu dan lain sebagainya. Itu ya mantep tapi ghairu mutabiq lil linafsil amr. Iki yo gak dikatakan ma'rifah, gak cukup, ya tetap kafir. Boleh. Utawa walau hasal min jazmun mutabiq fil asl ila anna lam yakun daruratan wala burhan wa inna ma kana an taqlidin. Begitu juga termasuk tidak cukup ketika kapan dua keyakinan tetapi bukan berdasarkan dalil argumentasi, tetapi dari taklid melu-melu wong. Iman tapi melu-melu. Tapi dzalika turukun waqwal. Di sini ada banyak pendapat. Insyaallah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Melanjutkan mengenai imannya muqallid. Jadi keyakinan seseorang tentang Allah dan sifat-sifatnya tanpa berdasarkan dalil dan argumentasi. Wis pokoke aku iman. Wis aku melu bapakku melu lingkunganku. Pokoke Gusti Allah siji ya siji wis. Bagaimana iman yang demikian ini? Tapi dia mantep loh. Jadi muqallid itu bukan terus aku iman, tapi kayak beras aku ya kafir. Nah, ini gak muqallid, iki iman di mulut artinya masih kufur. Yang dimaksud ini iman mantap, andaikan dipaksa kufur pun gak mau, tapi tidak tahu argumen
argumentasinya, tidak berdasarkan dalil. Dalam kitab ini, Syarah Surah ini, Imam Sanusi menulis pendapat beliau yang cukup berbeda dengan kitab-kitab beliau yang lain. Dalam kitab beliau yang lain, termasuk yang dinukil oleh Syekh Fudhali dalam Kifatul Awam, beliau mengatakan imanul muqallid ghairu kafin. Iman muqallid gak cukup. Artinya cek dianggap kafir. Ngeri ya. Kowe kok iman tapi gak apal sifat 20 dengan dalil-dalilnya dihukumi kafir. Ngeri sekali. Makanya enggak dipakai ini pendapat ini. Yang dipakai adalah pendapat jumhur ulama termasuk yang ditulis oleh Imam Sanusi dalam kitab ini. As-sahhuha annahu yajibu 'anil bahthu 'anil burhan hatta tahsul al-ma'rifah anhu mahma kanat fi qabiliyatan li fahmi dzalik. Jadi menurut beliau mengatakan di sini banyak khilafiyah dan memang ya sebagaimana yang saya tulis di ngaji akidah itu ada 6 pendapat mengenai iman muqallid. Kemudian beliau mengatakan as-sahhuha, di antara pendapat itu yang paling sahih adalah wajib bagi seorang muqallid untuk mempelajari, mengkaji argumentasi sampai dia betul-betul punya ma'rifah, punya keyakinan sekemampuan dia. Artinya secara implisit, secara dhimnan, secara tidak langsung beliau mengakui bahwa imani muqallid wisah. Jadi dalam kitab ini berarti Imam Sanusi sesuai dengan pendapatnya jumhurul ulama bahwa imani muqallid kuwi sah, hanya saja dia dibebani, dia tetap dituntut untuk mempelajari argumen-argumen iman dia menurut kemampuannya. Paham ya? Nah, kemudian ini yang enggak dibahas di kitab-kitab yang lainnya. Tsumma yajibu 'alaihi idza haslat lahu tilkal ma'rifah biwasitatil burhan ay yaqta'a anna tilkal ma'rifah inma hasalat bi mahdhi khalqillahi ta'ala fadlan minhu subhanahu wa ta'ala wala athra lil burhan wala li fikratil mukallaf wa bahthihi fi tahsiliha la bi tariqit ta'lil kama taqul falasila wala bi tariqit tawallud kama taqulul mu'tazilah. Nah, ketika seseorang itu sudah memiliki keyakinan berdasarkan argumentasi, nah, kemudian yang perlu diyakini, ini sebenarnya sudah masuk pembahasan lainnya lagi ini. Setelah dia meyakini bahwa Allah itu satu dengan argumentasi begini dan begitu, Allah itu punya qudrah iradah dengan argumentasi ini dan itu, dia harus meyakini bahwa keyakinan dia itu murni dari Allah, bukan berasal dari argumentasi tadi. Sebagaimana, ini gampangnya tambahanku ya, sebagaimana ketika kita lapar, kita akan makan, terus kita kenyang. Kita harus meyakini bahwa kenyang itu bukan dari nasi, tapi dari Allah. Betul juga, nek kowe iki gak paham akidah, imanmu cek bledru gak jelas, ya wajib belajar. Nah, ketika belajar kemudian kita timbul keyakinan, kita harus meyakini bahwa itu keyakinan dari Allah, bukan sebab belajar. Nah, ini. Nah, tidak seperti pendapatnya wong falasifah. Wong falasifah itu orang yang mencari kebenaran hanya mengandalkan otaknya, logikanya, hanya berdasarkan logikanya tanpa wahyu. Itu mengatakan bahwa natijah atau konklusi hasil, kalau kita makrifat tadi kan hasil dari argumentasi tadi. Ngomong ini kemarin 1/4 40 adalah 1. Nah, hasil 1 itu kata mereka hubungannya dengan argumentasi itu nggak bisa dipisahkan, dan itu bukan ciptaan Allah, artinya dari ilah. Natijah itu merupakan sebab dari burhan. 1 dirham, kesimpulan 1 dirham itu sebab dari adanya kemarin itu premis adanya proses tadi, dan ini nggak bisa dilepas. Terus gampangnya kalau maulah kenyang dengan nasi itu nggak bisa dilepas. Nasi menjadi sebab dari kenyang, dan ini nggak bisa dilepas. Kalau tidak ada nasi, tidak ada kenyang. Api itu membakar, dan itu bitorikil illah. Artinya selama ada api ada membakar. Nggak ada api nggak ada membakar. Bukan dari Allah.
Lagi falasifah ya kufur ning iki. Ini kufur. Lah pendapate wong falasifah ngono kuwi. Jadi apa-apa kudu eneng ilahe. Itu juga adanya keyakinan ma'rifah ini itu sebab dari burhan, sebab dari argumentasi. Kalau tidak ada argumentasi berarti tidak ada ma'rifah. Dan itu enggak bisa dilepas. Mafhum? Dan juga tidak secara tawallud, lahir atau emanasi bahasa sekarang. Artinya begini, kalau orang Mu'tazilah itu menganggap kenyang itu berasal dari nasi. Kenyang berasal dari nasi. Tapi nasi diciptakan Allah. Paham nggak ini? Ini gak pakai kafir sih, gak pakai kafir. Tapi sesat. Jadi Allah menciptakan nasi otomatis mengenyangkan tanpa diciptakan untuk yang kedua kali. Api membikin panas. Kalau Asy'ari menurut Ahlussunnah Jamaah, menurut kita, api yang menciptakan Allah panas, yang menciptakan Allah terbakarnya objek yang menciptakan juga Allah. Kalau Mu'tazilah enggak, Allah menciptakan api, kemudian secara otomatis api melahirkan panas dan membakar. Nah, paham? Ini jenis tawallud atau istilah emanasi. Allah umpama geraknya ini cincin di jari. Nah, menurut wong falasifah geraknya cincin bukan dari Allah, tapi sebab geraknya jari. Nek Mu'tazilah Allah menciptakan gerak di jari, tapi otomatis cincin bergerak. Nek Asy'ari Ahlussunnah Jamaah kita yang menciptakan gerakan tangan Allah, yang menciptakan gerakan jari Allah, yang menciptakan gerakan cincin juga Allah. Ngerti beda nih? Jadi adil iki kabeh ning Gusti Allah. Mafhum? Jadi nek wong Mu'tazilah dengan adanya argumentasi sudah otomatis menimbulkan natijah tanpa Allah menciptakan natijah. Mafhum ya? Tapi nek ada enggak kabeh mau baik burhan dan natijahe kuwi sangka Gusti Allah. Wa innamal maula tabaraka ta'ala huwa alladhi manna bi fadlihi bi khalqi fahmi dalil wa khalqi fahmi madlul alaihi ithrah wa la syarika lahu fi dzalika albattah. Jadi Gusti Allah sing nyiptakno memahami dalil dan menciptakan memahami madlul setelahnya. Artinya Allah ya sing nyiptakno sego, Allah ya sing nyiptakno wareg, Allah sing nyiptakno geni, Allah sing terbakar, Allah sing nyiptakno argumentasi, Allah lah yang menciptakan natijah atau ma'rifah atau keyakinan itu. Paham ya? Waqtalafa immatuna, kemudian para ulama kita berbeda pendapat. Tadi kan Allah menciptakan dari argumentasi plus natijahnya. Ya enggak? Nah, hubungan ini Allah menciptakan natijah dan argumen. Atau gini aja gampangnya ke api dulu aja dulu, kan enggak mumet ya. Allah menciptakan api, kemudian menciptakan terbakar. Menciptakan makan nasi dengan kenyang. Itu apakah bisa lepas? Artinya hukum kaitan ini Allah setiap menciptakan nasi, apakah mesti menciptakan kenyang? Ataukah bisa tidak gitu? Kita makan nggak kenyang-kenyang. Paham nggak ini? Nah ini khilafiyah. Kalau untuk Imam Asy'ari bisa. Allah bisa menciptakan api nggak terbakar. Allah juga bisa menciptakan api terbakar. Allah bisa menciptakan dalil, argumen, kemudian menciptakan ma'rifah juga bisa, kemudian tidak timbul ma'rifah. Artinya ini hubungan antara argumen dan natijah, hubungan antara nasi dan kenyang, ini hanya talazuman adiyan. Ini hanya hubungan atau ikatan yang adat saja. Adat ya krana sering ngono kuwi akhire nek sego warak, bisa saja enggak begitu. Tapi kalau Imam Juwaini ndak, ini talazuman akliyah. Wis gak iso lepas. Nek Allah nyiptakno sego mesti nyiptakno kenyang. Paham enggak iki? Jadi artinya dua-duanya sama diciptakan Allah. Sebenarnya ini khilafiyah lafzi saja. Bukan khilafiyah inti. Sama-sama diciptakan Allah, hanya saja kalau Imam Asy'ari ini bisa berubah, bisa ndak begitu, bisa dilanggar hukumnya, bisa takhalluf. Tapi kalau Imam Juwaini ndak, ini mesti.
Allah nek nyiptakno geni, nyiptakno terbakar, nek Allah nyiptakne sego, nyiptakne kenyal. Paham ya?